Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Ini Keep Wireless Y7, speaker Bluetooth yang dimana harga jualnya itu tidak sampai 250.000. Lalu bagaimana nih mengenai kualitas speaker ini dan apakah Keep Wireless Y7 layak untuk dibeli? Sebelum saya lanjut ya, seperti biasa tidak pernah bosan, saya butuh dukungan dari kamu semua. Khususnya ini buat kamu yang menonton dan suka info mengenai seputar gadget ataupun smartphone, ayo dong dukung channel ini dengan cara menekan subscribe, lalu aktifkan juga ya bel notifikasinya. Untuk kamu semua menonton, jangan lupa menekan tombol like. Sebagai info nih, mungkin sebagian besar dari kamu yang menonton video ini masih asing dengan nama Keep. Jadi di sini saya beritahu, Keep ini merupakan brand buatan lokal asli Indonesia. Ini dibawa perusahaan ataupun PT Keep Indonesia, di mana perusahaan tersebut sudah merilis 3 brand seperti Keep ini sendiri, terus ada Saku Mini dan terakhir Baseus. Memang sih untuk Baseus ini brand dari Cina, tapi PT Keep Indonesia ini sebagai distributor Baseus di Indonesia. Ya, itu dia sedikit profil mengenai Keep. Keep Wireless Y7 merupakan speaker Bluetooth keluaran terbaru, di mana untuk ukurannya ini saya suka ya, karena bentuknya menyerupai kapsul dengan ukuran tidak bisa dibilang kecil. Material plastik yang dibawa ini terasa solid saat dipegang. Di bagian bawah ini dibalut warna hitam sebagai sumber audio, artinya audio yang dihasilkan itu 360 derajat. Pada bagian hitam ini akan menemukan port micro SD, Type-C, dan lampu indikatornya akan menyala saat melakukan pengisian daya baterai, dan lampu akan mati saat baterai sudah penuh. Lalu ada 4 tombol navigasi, salah satu contohnya ini saat menyentuh tombol lingkaran 3 kali itu untuk mematikan lampu. Speaker ini membawa 4 mode lampu yang berbeda, salah satunya itu lampu akan kedap-kedip mengikuti audio yang keluar. Untuk berpindah warna ataupun mode, tekan saja 1 kali tombol lingkaran. Mengenai fitur yang dibawa terbilang cukup banyak ya. Yang pertama itu sudah menggunakan Bluetooth 5.3 sehingga membuat proses koneksinya itu termasuk cukup cepat ya. Dan koneksinya jelas akan lebih stabil dan minim delay. Terus kecepatan transmisi audionya hingga 960 kbps. Nah, untuk yang poin terakhir itu yang 960 kbps ini ya jujur saya kurang paham ya. Buat kamu yang mengerti boleh ya untuk bantu jawab di kolom komentar. Terkait minim delay yang diklaim oleh Keep ini ya, kalau saya pribadi sih ya ini kayaknya sih benar adanya, karena pengalaman saya menggunakan speaker ini sebagai audio saat menonton film melalui smartphone, saya sih nggak merasakan adanya delay dan memberikan kenyamanan saat saya menonton film. Fitur yang kedua, speaker ini bisa dijadikan TWS dengan syarat kamu harus punya 2 unit yang sama. Dan fitur yang ketiga, speaker ini sudah dilengkapi HD microphone. Urusan audio, speaker ini dibekali dome diagram desain yang mampu menghasilkan bass yang super. Itu sih kata mereka ya, lalu bagaimana nih kenyataannya? Saya akui untuk audionya speaker ini lebih dominan dari ke sisi bassnya ya. Dan bassnya ini karena dominan dari sisi bass ya, jadi suara yang dihasilkan ini kayak sedikit aja kayak sedikit mendam ya. Dan sudah jelas ini sisi vokalnya ada di belakang. Walaupun begitu tidak membuat kualitas audio dari suara ataupun vokal ataupun orang berbicara tidak terdengar mendem, masih terdengar masih kategori termasuk jernih loh untuk speaker di harga 200 ribuan. Nah, untuk sisi height-nya ini kalau menurut pandangan saya kayaknya ini sedikit di bawah sisi bassnya, sehingga di beberapa momen ya seperti film-film tertentu atau bagian-bagian film tertentu lah ya, dan begitu juga musik-musik tertentu yang ada sisi height-nya itu lebih banyak, terkadang itu terdengar kurang nyaman di telinga saya. Maka dari itu kadang saya suka menurunkan volume speaker ini dari maksimal itu 1 hingga 2 kali agar mendapatkan suara ataupun audio yang lebih nyaman di telinga saya. Itu sih menurut pandangan saya. Tapi ya dengan harga jualnya 200 ribuan sih nggak bisa mengeluhkan ya mengenai kualitas audio dari Keep Wireless Y7.
untuk daya tahannya, speaker ini dibekali baterai berkapasitas 1500 mAh. Tidak disebutkan sih berapa lama daya tahan speaker ini. Hanya tertulis pada saat standby bisa bertahan kurang lebih 15 jam. Kalau dari pengalaman saya menggunakan speaker ini pada volume maksimal dan saya itu sering kelupaan ya mematikan lampunya. Itu untuk daya tahannya bisa tembus di atas 2,5 jam, tidak sampai 3 jam, bahkan mungkin hampir menyentuh 2,5 jam. Kalau buat saya pribadi sih daya tahan selama itu masih bisa saya maklumin. Jadi kalau kamu menggunakan speaker ini dalam keadaan lampunya mati, sudah jelas ya daya tahan baterai ini akan lebih lama. Nah, untuk mengetahui kalau kapasitas baterainya ini sudah posisi low ya, itu biasanya kayak musik ataupun audionya tuh terhenti sejenak, sebentar sekitar 1 detik setiap 1 menit sekali. Itu artinya baterainya sudah low. Sementara untuk pengisian daya baterainya menggunakan charger 5 volt 1 ampere seperti yang direkomendasikan dari speaker ini, dari kit itu sendiri ya, ada pada manual pengguna, membutuhkan waktu 3 jam untuk mengisi baterainya ini dari 0 hingga 100%. Dan biasanya kalau tanda kalau baterainya sudah penuh, seingat saya itu lampu indikator di belakang itu dekat port USB-C mati. Oke, kesimpulan singkat dari saya mengenai speaker ini apakah layak dibeli atau enggak ya? Kalau buat saya dengan harga jualnya di 229.000, menurut saya Keep Wireless Y7 menjadi speaker Bluetooth yang layak kok untuk dibeli. Menurut kamu bagaimana nih yang sudah membeli produk ini? Ayo dong untuk berbagi cerita ataupun share pengalaman kalian pada kolom komentar di bawah. Itu saja yang bisa saya bagikan di video ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan mohon maaf ya bila ada kekurangan di video ini. Jangan lupa tekan like jika kalian suka video ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata saya pamit. Bye.